banyak syekh-syekh ya pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut juga dengan Sayyidina Utsman, insya Allah dengan izin Allah ya, karena ini sifatnya mengajarkan seperti perkataan netizen, maka saya keluarkan dalam artinya untuk menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kenapa dikatakan hamba ya? Kenapa dikatakan hamba Allah? Karena jasad zahir ini tiada daya, tiada kemampuannya zahir ini. Yang dimaksud abdun ya, mengabdi kepada Allah. Maka abdikanlah dirimu kepada Allah. Diri zahir ini kita abdikan kepada Allah. Nah itu. Nah, diadakanlah sembahyang itu dalam bahasa Yunani. Maka diadakanlah sembah itu dalam bahasa Yunani. Ya, zaman-zaman terdahulu maksudnya ya. Sembah artinya serah. Yang artinya yang menguasai atau yang mengatur pada diri. Ya, itu dalam bahasa Arab solat yang artinya doa. Ini bahasa Arab ya. Artinya doa, artinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah ya, doa itu adalah otak daripada ibadah. Yang menjadi otaknya ibadah itu adalah doa. Nah itu. Ini kata Rasulullah ini ya. Dalam bahasa syara atau agama ya, dalam bahasa agama ya disebut ibadah. Kalau bahasa agama juga artinya doa. Nah itu yang bikin kita bingung ya. Ada bahasa sholat, ada bahasa ibadah, ada bahasa sembahyang. Ini kita bingung jadinya karena terlalu banyak bahasa. Karena bukan bahasa kita masing-masing ya. Ini bikin kita bingung. Sebenarnya semua itu artinya doa. Itu. Apa ubahnya, apa bedanya dengan memohon kepada Allah? Dengan meminta ya kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah kenal diri, yang paham diri ya, tidak pernah mau memohon dan meminta. Bukan karena kesombongan ya. Karena dikatakan bahwa barang siapa yang tidak pernah mau meminta dan memohon kepada Allah, maka orang itu sombong kepada Allah. Bukan seperti itu. Karena malu ia memohon dan meminta kepada Allah. Karena nikmat yang telah diberikan ini sudah terlalu banyak pada dirinya. Sehingga ia malu untuk meminta ini, meminta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagi orang yang betul-betul sudah memahami keilmuan ya, sudah mendalam dalam keilmuan, paham zahir dan batinnya, tidak pernah mau meminta, sebenarnya tidak pernah mau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang-orang yang paham keilmuan. Nah, apa yang diminta? Contoh, kebanyakan saya dengar di dalam syariat ya, minta umur yang panjang. Seberapa panjang maunya umur, tapi kenapa manusia masih ada yang mati? Nah itu. Minta rezeki yang banyak, contoh ya. Tapi kenapa ada manusia orang Islam ini kok banyak yang miskin? Nah itu. Seperti itulah. Maka dikatakan doa itu adalah pelega bagi orang-orang yang kesusahan, orang yang kesulitan. Nah itu pelega sebenarnya. Entah diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak. Yang penting kita sudah berdoa, maka kita lega rasanya, pasrah rasanya sudah. Ikhlas rasanya, redo kita rasanya. Seperti itu. Maka dikatakan doa itu adalah pelega bagi orang yang kesusahan. Sebenarnya begitu. Maka ditaruhkan hukum pe'li, kauli, dan kalbu. Ini kita harus taati ya hukum ini ya. Hukum kita harus pakai, maksudnya harus secara lisan, secara lirih, harus secara badan, dan harus secara hati atau batin. Kalau batin kita belum hidup, belum bisa kita kembalikan hanya kepada Allah, tidak sah, tidak baik perbuatan kita. Sekalipun dalam sembahyang ya, sekalipun dalam sholat, ibadah atau sembahyang ya. Itu kalau kita tidak, batin kita belum lurus, batin kita belum baik, batin kita, hati kita belum bagus ya, batin kita belum ikhlas, hanya tetap kembalinya kepada Allah,
maka inilah yang merupakan yang bikin terhalangnya atau hijabnya yang sangat besar, dinding pemisahnya kita dengan Allah, sehingga segala permohonan kita tidak pernah diterima satupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang demikian, dalam artinya ya, kenapa orang-orang yang dekat kepada Allah, yang kenal kepada Allah, tidak memohonkan cepat dikabulkan? Dalam artinya ya, karena orang-orang yang dekat kepada Allah tidak banyak permohonan, tidak banyak keinginan. Apa keinginannya? Hanya dekat kepada Allah, hanya menyatu kepada Allah, tidak pernah mau pisah dengan Allah dari dunia sampai di akhirat. Cuma hanya satu, selalu mengingat, selalu menyebut Allah, 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 hanya Allah saja yang ada di dalam dirinya. Itulah orang-orang yang dikatakan mengenal kepada Allah, selalu merindui ya, selalu ingat kepada Allah seperti kita selalu mengingat kekasih kita ya. Sekalipun ada di Jawa sana, ada di Lombok sana, kalau memang kekasih kita tidak pernah kita bisa lupakan. Seperti itu. Sedetik rasa 1 jam, 1 jam rasa seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan rasa setahun, rasanya kita tidak pernah berjumpa. Sehingga kita ingin menjumpainya, ingin merapat, ingin mendekat kepadanya. Seperti itulah orang-orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin berjumpa hanya kepada kekasihnya, yaitu Allah yang sangat dia rindukan. Itulah mahabbah ya. Maka kalau mau pelajari mahabbah ya, sudah banyak saya lontarkan mahabbah ini ya. Di sini tidak terlalu saya uraikan mahabbah karena sudah saya bongkar semua. Dalam artinya mahabbah itu saya buka, saya taruh di channel baru ya, channel baru yaitu Raniawan Lombok Primitif. Di situ tempat buka mahabbah insyaallah ya. Sudah banyak juga pengikutnya di sana, jam tayangnya sudah meluap, tapi subscribernya masih kurang insyaallah karena masih baru. Ya, kalau mau mempelajari mahabbah ada di sana tempatnya. Diingat nama channelnya Raniawan Lombok Primitif ya. Jangan lupa like, komen ya, subscribe-nya ya, subscribe, like, komen dan share-nya jangan lupa ya. Insyaallah seperti itulah. Maka saya beritahukan nama channelnya Raniawan Lombok Primitif kalau mau mempelajari mahabbah karena disitulah kesempurnaan daripada kemakrifatan kepada Allah, karena tingkatan daripada keilmuan ini syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, musyahadah, mukasyafah dan mahabbah. Nah, itulah kesempurnaan daripada keilmuan ini. Maka pelajarilah sana di sana sampai mu'attabah dan lain sebagainya sudah saya beberkan di sana insyaallah ya. Begitu. Perbedaannya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang dulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Itu perbedaannya ya. Dikerjakan oleh anggota badan, ditasdidkan di dalam hati, dimaknakan, diartikan, dihayati, direnungkan, maksudnya di dalam batin, atau dimaknakan di dalam hati, begitu saja ya. Dibunyikan oleh lisan yang mengeluarkan suara kalamullah atau bicaranya Allah, maka Allah disebut berkalam-kalam pada diri atau kalamullah ada pada diri. Begitu. Jadinya tetap kembali kepada pemiliknya ya. Jangan kembali kepada kita. Kalau kembali kepada kita ya kufur kita. Karena kita tidak pernah menciptakan kalam ya. Tidak pernah menciptakan sedikit pun. Berarti kalau memang demikian berarti Allah yang menciptakan, maka tetap kembali kepada Allah, jangan kembali kepada kita. Nah itu. Kalau kembali kepada kita tidak pernah menciptakan berarti kekufuran dan kekufuran selalu ada pada kita, maka kita tidak pernah diterima amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita selalu merasa diri seperti itu. Maka adanya puji yaitu Tuhan memuja dan memuji diri. Nah itu. Allah sembah diri, Allah ingat diri, Allah kalam diri, Allah pandang diri. Jadinya Allah gerak diri. Nah, tetap kembali kepada dirinya sendiri. Itu.
Maka dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Tetap pakai innalillah itu. Begitu. Jangan cuma di lidah saja tempatnya innalillah ya. Tidak kepake di batin kita. Seperti kata tadi, peli, kauli, dan kalbu. Secara batin juga kita harus ingat. Itu pengembalian hanya kepada Allah. Tidak disebut, tidak diingat, tidak dibaca ya. Kalau dibaca, bacaan namanya ya. Nah itu kalau dikerjakan pekerjaan namanya. Nah itu kalau ditulis aksara namanya ya. Nah itu maka kita harus bisa membedakan. Tidak ada kemampuan jasad ya untuk berkalam-kalam ya. Tidak bisa sama sekali la haula wala yang ada pada jasad ini. Maka tidak bisa berkalam, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang, tidak bisa pacaran pun tidak bisa. Atas kehendak Allah semua tetap kembali kepada pemiliknya. Nah itu bergerak dan lain sebagainya. Maka disebut yang zahir yang zahir ini atau badan ini tak bisa apa-apa. Itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya tidak bisa apa-apa. Tapi kok kenyataannya zahir atau badan ini yang kita lihat bergerak dan lain sebagainya. Mata melihat dan lain sebagainya. Kok kenyataannya seperti itu. Nah kayak melawan, kayak berbalik kita dalam keilmuan. Sebenarnya seperti itulah adanya kenyataannya Allah. Maka disebut rahasia pada diri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maka Allah merahasiakan dirinya pada diri insan yang paham kepada dirinya. Nah, doa iftitah ya. Jika demikian adanya ya, berarti jasad ini mati berarti ya. Kalau kita ingat doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau semua tetap kembali kepada Allah, semata-mata hanya semata Allah ya, berarti jasad ini mati, sebenarnya tidak berdaya, sebenarnya tidak bisa menyembah, sebenarnya tidak bisa berzikir, tidak bisa ingat kepada Allah, tidak bisa mengingat dan diingat. Kecuali Allah ingat diri, Allah paham diri sebenarnya. Karena datangnya dari barang mati, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka matikan sekalian, pana ulpana bakok bilah kekal hanya tetap kepada Allah. Contoh tanah, air, api, hawa. Kenapa bisa hidup? Karena disertai jiwa. Maka adanya serat jiwa sebenarnya. Itu maka adanya serat jiwa. Urat sebenarnya yang dimaksudkan ya. Sudah nyata-nyata serat itu ya urat. Itu urat tulang itu maksudnya. Sebab dan musababnya ada jiwa dan raga. Ada luar dan dalam. Ada otot juga di dalam tubuh ini maksudnya ya. Luar dan dalam, lahir dan batin. Berantai semua. Apabila zahir saja yang kita sembahkan, seolah-olah kita mentiadakan batin. Nah itu, kalau secara zahir saja yang kita jalankan, seolah-olah kita mentiadakan yang batin. Apabila batin saja yang kita hidupkan, berarti kita mentiadakan zahir atau badan. Jangan sampai seperti itu. Zahir dan batin tidak pernah bisa terpisahkan ya. Baru sah sempurna perbuatan harus secara zahir dan batin. Nah begitu, luar dan dalam. Itu maka 3 hukum terpakai, peli, kauli, dan kalbu. Itulah yang namanya perjalanan pada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Musahadah, mukasafah, dan mahabbah. Sempurna semuanya. Begitu dijalankan semua. Begitu maksudnya. Maka di sini saya anjurkan ya. Saya anjurkan, pahamlah semua keilmuan, ikro pada diri, bakok bilah kekal pada Allah, tenggelam hanya kepada Allah, tenggelam pada Allah. Itu lenyap maksudnya, nyelam ya, bahasa Lombok nyelam. Nyelam, wah juk Allah, wah meno, sekalian wah meno. Pana ulpana ya, pana kepada Allah yaitu lenyap kepada Allah. Kita baca ya, kita baca ya. Baca diri, paham diri, kenal diri ya. Ya itu paham pada diri. Begitu sebenarnya. Pandanglah diri pada diri.
Ya, kita harus lihat diri kita pada diri kita. Kita baca diri kita pada diri kita. Itu. Kita sembah diri kita pada diri kita. Itu. Kita dengar diri pada diri. Kita lihat diri pada diri. Itu. Kita kalam diri pada diri. Tetap kembali kepada diri. Tapi ada dua diri. Diri zahir dan batin. Itu. Pandanglah diri pada diri agar nampaklah suatu bayang diri. Tuh, supaya nampak bayangan Allah. Supaya nampak bayang wujud. Supaya nampak cahaya itu. Nyatakan cahaya itu pada diri. Maksudnya, itu cahaya Nur Muhammad itu. Nyatakan, nampakkan. Itu, tekadkan pada diri. Nah, apabila telah nampak suatu bayang, kalau sudah terlihat bayangan ya, bayangan itu ya, kita sudah bisa melihat diri pada diri, maksudnya Allah itu nyata sebenarnya. Allah rasanya, rasa perasaan itu Allah itu nyata. Nah itu, Allah itu serta jadinya pada diri. Allah menyertai di dalam diri manusia. Allah itu menyertai di dalam diri manusia. Maka kamu itu adalah aku. Nah ini kata Allah ya. Kamu itu adalah aku. Nah itu. Maka jika zahir dan batin telah menjadi satu. Ya. Kalau sudah menyatu luar dan dalam. Roh, nyawa, hati dan jasad. Beserta hidup di dalam zat. Mustahil Allah akan menyiksa dirinya. Itu. Kalau sudah menjadi satu, tidak mungkin Allah menyiksa dirinya. Masa Allah mau ngaben? Masa Allah mau ngaben diri? Mau bakar diri? Mau nyemplungkan diri di neraka? Tidak, insya Allah dan izin Allah seperti itu. Maka pahamlah diri, kenallah diri pada diri. Itu, lihatlah diri pada diri, seperti itu. Kalau kita nggak tahu diri ya, coba kalau kita dibilang, kamu nggak tahu diri, marah kita kan. Nah, dari itu saja kita lihat dari sana. Kamu nggak tahu diri, nggak kenal diri. Dari situ saja kita sudah emosi. Nah, seperti itu. Maka pelajarilah dirimu pada dirimu. Nah, itu. Kenallah diri pada diri. Nah, itu. Lihatlah diri pada diri. Pandanglah diri pada diri. Dengarlah diri pada diri. Seperti itu. Mustahil Allah melukai dirinya. Itu kalau sudah menyatu tapi tidak pernah luput kepada Allah siang dan malam, setiap detik, setiap pokoknya tiap hari sudah begitu saja, nggak ada berhentinya begitu. Mengingat Allah, menyebut Allah di dalam batin. Ingat jangan secara zahir. Ilekak elak ni, menelak ni jak nyebut menu. Elak ni ilekak elak ni. Nah, angkanya gunakan batin, bohong dia lidah ini. Kalau zahir ini dia menipu kita karena dia cuma bayangan, begitu. Dia tipu kita kalau zahir ini, begitu. Itu yang bikin kita keliru ya. Tapi dengan syarat tidak pernah lupa dan luput siang dan malam kepada Allah. Tetap ingat Allah maksudnya ya. Setiap napas, setiap gerak, setiap pandangan, kehendak ya, dan lain sebagainya. Tetap ingat kepada Allah. Serta masuk di dalam alamnya Allah. Nah itu kita masuk ke alamnya Allah. Apabila kita ingat nama alam itu ya. Termasuk sudah berada di alam ketuhanan. Kalau kita ingat nama alam Allah itu berarti termasuk kita sudah berada di alam ketuhanan. Segala macam jenis senjata apapun tidak akan menyentuh di tubuh apabila kita ingat. Begitu. Asal kita ingat saja termasuk sudah berada di alam ketuhanan. Maka segala macam senjata apapun tidak menyentuh di tubuh. Begitu. Ibarat kalau istilah Jawa lembu sekilan begitu saja. Lembu sekilan ya. Jarak sejengkal begitu saja. Yaitu. Maka adanya ilmu lembu sekilan. Dalam artinya jarak sejengkal. Begitu. Semua itu ada sebab musababnya. Harus jujur ya. Maka kita harus jadi baik ya. Baik dan berhati mulia
terutama pada kedua orang tua dan berikut pada semua tanpa kecuali. Nah, kita harus jujur, harus baik ya, tanpa kecuali kepada orang tua, kepada semua, dalam artinya termasuk semua manusia. Nah, itu kita harus jujur baik ya. Tanpa kecuali.